Kayaknya inilah, yang Iyalah. ditunggu. Terus yang kita tunggu-tunggu, Iya. yang membawa kitab suci. Sorry itu Sun Wukong ya, salah ya. Sun Wukong. Punya bakat, punya minat gitu loh. Tapi Ya, masih Belum. masuk ke profesional lah ya. belum Masih ya belum mungkin masuk. masih sekedar hobi. Nanti kita akan undang di podcast kita ya, di sini ya. Anaknya. Dia akan jadi pemenang di setiap pertandingan. Keren bro. Lu takut juga tuh kalau muluk-muluk kayak gitu. Ya harus muluk dulu dong. Ya kan? Kalau melihat dari pengalaman yang Indra Sapri. Aduh. Targetnya kan 2030 ya. Ya. 2030 betul. Terus tiba-tiba 2030 riset global. Wah, lo bikin serem aja, bro. Ya Allah, lindungi timnas. Ya Allah, sayangi timnas. Ya Allah, menangin timnas. Ya Allah, piala dunia. Ya Allah, sayangi timnas. Timnas. Udahlah. Malah topeng monyet. Ya gua kira lu nyanyi itu nggak taunya doa buat timnas ya. Hah? Doa buat timnas ya. Oh, timnas, cowok. Iya. Ya. Timnas mah nggak usah didoain. Semangat gua. Ini kan udah. Kalau gue sih optimis nih ngeliat si John Hartman ini, bro. Iya. Udah John Herman. John Herman. Yuk balas ini ya, kita bahas seputaran itu aja ya. Oke, siap. Ketemu lagi di BIB. Kali ini tetap kita bakalin kupas tuntas. Ya, betul sekali. Dan akhirnya Vic diumumkan kepelatihan dari John Herman. Hartman itu sendiri sudah diumumkan oleh PSSI di tanggal 13 yang harusnya di tanggal 12 ya. Karena yang bersangkutan pelatih John Herman sendiri sakit. Akhirnya diundur sehari di tanggal 13. Kayaknya si peralihan cuaca ya. Iya, Indonesia kan iklimnya tropis, yang biasa di Eropa kan penyesuaian Adaptasi. suhu. Adaptasi. Bisa sakit juga ya pelatih bola ya? Bisa dong. Bisa. Masa nggak bisa, kita aja bisa sakit, bro. Apalagi pelatih bola ya. Iya, penyesuaian. Kita mulai dari mana nih? Ya, gua semangat ya, bro ya, dari hasil konferensi pers kemarin diumumkan John Herman melatih timnas kita. Ya, gua optimis dari statement beliau. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan dari pers dan juga harapan dan visi ke depan dia ingin membuat sesuatu untuk timnas kita. Gue optimis, bro. Dari cara dia memberikan statement ya. Gila loh. Padahal targetnya lumayan. Targetnya ya sudah di depan mata ini, ya kan? Tapi goalsnya tetap ya Piala Dunia ya. Betul. Nah itu yang kita nggak dapet selama ini. Ketika dia menyatakan itu seolah kayak tertanam ya, meyakinkan kita semua bahwa ya Indonesia layak, kita layak, bro, masuk Piala Dunia. Dan statement beliau itu sudah mengejawantahkan, ya kan, keinginan dari pecinta sepak bola Indonesia, khususnya timnas, bro. Iya. Semangat. Ini apa? Bahasanya meyakinkan. Bahasanya meyakinkan gitu, dan bukan hanya sekedar omong-omong. Betul. Nanti terbukti, Iya. Karena kita tahu tuh proyek jangka panjangnya dibebankan itu lumayan. Ya, betul. Ada Piala Dunia 2030, apalagi dalam waktu dekat match-match itu udah menanti. Sudah menanti ya. Keren. Kan? Dan dia juga ternyata merasa tertantang. Betul. Iya. Betul. Dan ini menarik dan juga proyek yang besar kata dia kan. Iya. So dia mempunyai hasrat yang
untuk mencapai level tertinggi dari yang sebelumnya. Betul. Tapi ada yang sebelumnya itu tuh. Dia pokoknya janjinya dia akan membawa ke level tertinggi dari sebelumnya. Iya. Ya berarti kalau misalkan yang sebelumnya kita belum pernah juara AFF, Ya insya Allah kita bisa Juara. optimis sih. Kalau dari dia ternyata dia juga sudah komunikasi sama pemain-pemain timnas kita, bro. kok gue belum dihubungin ya? Lu nggak dihubungin ya? Iya. Lu waktu itu katanya sih sudah dihubungin. Lagi mandi kayaknya gitu. Makanya lu nggak ngangkat kan? Jadi dia sudah dihubungi. Ya, kapten kita, Bang Jai. Sudah dihubungin dan optimisme itu sudah terbangun. Dan hebatnya lagi, John Hartman ini dia mengatakan bahwa sebagai pelatih yang baru, dia untuk jangka pendek dia mencoba mendengarkan dulu apa yang menjadi mungkin keresahan, kendala, keinginan dari bagus. seluruh pemain dan juga supporter. Iya. Berikut juga Expo PSSI. Apa yang menjadi keinginan, dia mencoba mendengarkan dulu, bro. Bagus berarti ya. Jadi selama ini yang kita dengar dia pelatih yang anti kritik. Tidak seperti tidak terbukti, bro. Kalau dari statement dia kemarin, Gue ya tadi kan? habis mikir tuh bahasa Inggris sebagian mana gitu. Habis Itu mirip-mirip kayak Tebistanya. Lo tau nggak Tebistanya itu? Yunani itu kan? Bahasa Yunani bukan? Kawan-kawan BIB, tolong cari arti dari Tebistanya ya. Ya, itu hanya dia dan kucingnya yang tahu di rumah artinya, ya kan? Ya. Terus gimana nih? Iya, jadi dia paham nih selama ini bisa dibilang timnas Indonesia ini punya pendukung yang amat sangat fanatik. Fanatis, ya. Ya, tapi itu menjadi kehormatan, tekanan-tekanan itu dibawa ke nilai positif. Dia kayak ketantang gitu ya. Iya, Dia kayak merasa, ini gue harus buktikan dan gue bisa gitu. Membawa dia malahan merasa ini ya lebih menantang dan membuat energi positif, bro. Nah ini yang kita butuhkan sebagai seorang pelatih, bro. Karena pelatih itu bukan hanya sekedar memberikan taktik cara, tapi juga dia bisa memberikan motivasi, memberikan arahan dan memberikan spirit, motivasi, semangat supaya bara itu berkobar, bro. Ya kan? Karena setiap pertandingan dianggap penting sama harus tuh. Minimal kalau dia nggak bisa memberikan spirit, itu bisa Coca-Cola. Kan atau yang Saparella. Bukan spirit minuman. Oh bukan apa dong? Sprit. Ya Itu sprit, bro. iya. Jadi dikenal juga beliau ini seorang motivator ya. Motivator yang unggul dan juga ternyata background pendidikannya juga luar biasa. Mentereng. Selain background pendidikan, prestasi juga dia mentereng. Ya sudah pernah kita kulik kan sebelumnya, konten sebelumnya ya. Sudah kita kulik prestasi-prestasi yang sudah diukir sama John Hartman beserta tim kepelatihannya. Dan yang lebih menarik lagi, bro, ternyata dia kan bawa keluarga tuh. Ya kan, bawa anak, istri, anak, istri. Banyak ada berapa ya kemarin? Enggak, dia pokoknya bawa keluarga. Anaknya berapa? Anaknya, nah itu yang gue tahu. 2 setahu gue sih. Tadinya dia itu pengen bawa 1 RT, tapi nggak boleh. Sama ya mungkin orang warga sini. Lu jangan bilang PSSI. Jadi dia bawa keluarga inti aja. Keluarga inti dong. Setahu gua dia bawa istri dan 2 anaknya. Yang lebih kerennya lagi, bro, anak yang cowok itu pernah mengalahkan timnas kita di umur 23 saat kualifikasi. Pemain bola dan masukkan gol, bro. Kita kalah. Dia waktu itu anaknya masuk di timnas Selandia Baru. Oh iya. Selandia Baru kita kalah dari Selandia Baru. Anaknya pernah masuk salah satu yang. Tapi kalau yang waktu itu kayaknya Selandia lama deh. Kayaknya yang baru. Nah, yang baru. Yang ini yang baru. Oh, yang John Hartman ini. Waktu kalah itu Selandia lama. Salah. Bambang. Tetap Selandia Baru. Tetap ya. Nggak berubah negara. Bukan. Lu kira terus yang cewek juga. Perempuan. Bukan. Wanita ya. Anaknya yang perempuan, yang cewek itu juga punya bakat di sepak bola.
Udah good looking, cantik, terus juga punya bakat sepak bola. Kayaknya akan menjadi bintang seandainya dia mau bergabung. Punya bakat, punya minat gitu loh. Tapi belum masih masuk profesional lah ya. Belum. Masih ya mungkin masih sekedar hobi. Nanti kita akan undang di podcast kita ya. Di sini ya. Anaknya. Harapannya. Harapannya. Oke, next. Apa lagi nih yang akan kita kulik teh? Ya banyak ya. Terus juga dia Indonesia ini kan siap berkembang, dia menyatakan ya waktu kemarin di pers, dia mengatakan bahwa Indonesia sudah siap untuk naik kelas, bro. Naik kelas. Dia bilang dia saat menangani Kanada di umur 20 dan 23, dia meletakkan struktur atau fondasi skema yang nantinya secara estafet itu bisa berkembang dari usia dini sampai dengan ke senior. Betul. Jadi memang ya betul seperti Jepang ya pernah kita kulik. Iya. Dia punya cara gitu untuk mengembangkan pemain yang usia dini untuk tumbuh dan terus menjadi hebat. Mungkin beliau sudah meriset Indonesia ini punya modal itu juga mungkin ya. Nah, betul. Iya. Tapi gimana dengan budaya iklim sepak bola kita? Udah adaptasi belum sih dia kira-kira? Kalau kita dukungan timnas kita dari fan-fan sepak bola timnas Indonesia kan selalu support, bro. Siapapun ya, apalagi gue sih yakin nih saat jumpa pers kemarin statement-statement yang disampaikan oleh John Hartman itu membuat dan membangun rasa optimisme kita sebagai pendukung dan supporter timnas Indonesia. Kayaknya sudah saatnya kita bisa melaju untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Optimisnya itu nyampe, bro. Saat dia ngomong tuh, wah nyampe nih. Ini nih pelatih nih. Kayaknya inilah. Yang kita tunggu. Yang kita tunggu-tunggu. Iya. Yang membawa kitab suci. Sorry itu Sun Wukong ya, salah ya. Sun Wukong. Sorry, salah. Tapi ya dia juga kemarin statementnya yang gue dengar waktu pada saat diwawancarain ke depan dia juga akan fokus tuh dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Nah, dia sempat mention loh pemain-pemain Borneo FC. Iya, dia kaget juga gue pada saat diwawancara. Baru saja dia diresmikan, diperkenalkan, ternyata dia udah tahu pemain Borneo FC. Sudah mapping dia, bro. Kerennya, bro. Dia udah tahu ya. Oke lah, dia next 2 minggu ke depan dia akan ke Eropa lagi, dia akan menemui pemain-pemain kita yang di sana, dan juga dalam waktu dekat dia mau video call ya. Video call dengan pemain-pemain kita yang lain. Dan satu yang buat gua ini luar biasa nih pelatih. Pemain senior kita ya itu sudah dihubungi semua sama dia. Keren ya. Keren. Artinya langkahnya sangat taktis, strategis dan ya optimis. Akhirnya yang terasa tuh optimisnya. Yang kata lu tadi Bung, dia udah menghubungi kapten kita kan, Bang Jai. Semua rata-rata ada 60 pemain yang sudah dibangun komunikasi sama dia langsung. Satu yang belum alias Pikal tuh belum. Sudah. Cuman waktu itu dia lagi nggak main bola, bro. Karambol, main alias PK kan petinju kebanggaan. Itu juga termasuk atlet kebanggaan kita. Pada masanya, bro. Dulu kalau ngomongin tinju, siapa? Ya alias PK. Alias PK yang jadi. Walaupun gitu ada Chris John. Iya, betul. Tuh, terus apa lagi nih? Informasinya? Selain itu juga fokus ya, dia sudah fokus pada integrasi ya pemain-pemain muda yang tadi sempat gua spill ya. Ia menekankan pentingnya jalur yang jelas dari tim junior. Ya, jadi umur 17, umur 20 sampai dengan umur 23 menuju menjadi tim senior. Ini sudah buat tuh rangkanya. Sudah bangun untuk konstruksinya, sudah bangun, tinggal diletakkan, berkembang, jalan. Gitu. Tapi menurut gua keren sih ya. Jadi udah dari umur 17 itu udah kasih barometer ya deh. Lu kalau mau jadi pemain timnas senior, lu harus menuhin ini.
Betul, Nah, betul, ya betul. kan? Sehingga nanti Iya. matang pada Iya. saat nanti menjadi tim senior. Ya, nggak ada Keren, lagi keren. salah passing, Betul. nggak ada lagi salah kontrol bola. Betul, ya betul, kan? betul. Jadi kita berdua itu nggak perlu capek-capek nantinya untuk memata-matai tim lawan. Udah nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Kan dia sempat ditegur juga. Kalau dibutuhin gimana? Nggak, jangan dikasih tahu di sini. Diem aja nanti. Dan terus satu lagi statement beliau Ya. terkait Piala AFF tuh. Nah, Ya, jadi dia merasa tertantang betul. juga. Tertantang. Ya. Dia mengibaratkan Piala AFF itu sebagai Piala CONCACAF. Gua rasa kalau memang, tapi ada beberapa kendala sih bro Apa yang tuh? kita hadapi ya saat kita nanti ada kejuaraan AFF Di karena turnamen di turnamen karena beberapa pemain kita diaspora yang bermain di klub-klub Eropa itu kan sudah ada komitmen. Iya, nggak mungkin Di lepas bulan kayaknya. itu sepertinya agak berat untuk melepas Iya. pemain kita untuk bisa bergabung Mm-mm. Garuda Calling saat ajang AFF nanti. Ya, itu aja sih menjadi trust issue ya. Tapi gue sih tetap optimis bro, AFF kali ini sepertinya kita bakal jadi juara. Ya nggak masalah lah ya, mungkin Masih banyak pemain-pemain kita yang lokal, iya, juga betul. Kita keren-keren. panggil dari klub-klub lokal kan. Itu. Ya Liga 1 kita juga udah mulai Wah, diperhitungkan kan di Asia Keren. juga. Iya. Keren. Terus tim kepelatihannya, asisten-asistennya gimana? Nah, ini menarik nih. Hmm. Ada dia waktu jumpa pers kemarin itu kan membawa salah satu tim kepelatihan atau asisten tangan kanan lah. Tangan kanan lo mana? Nih. Ya itulah pelatihnya. Gua lupa. Yang tahu gua dia pelatih fisik tuh. Ya, Dia pelatih fisik. Yang di mana-mana. kalau nggak salah Dilan gitu deh. Jadi dia orang Bandung. Bukan. Bukan. Oh lain. Kalau itu kan Ariel lagi syuting film Dilan. Bukan Ariel. Ada Dylan. Staf. Delan. Itu mah Tarasi kalau Dela. Oh, bukan ya? Bukan. Pokoknya nanti namanya itulah ya, Dilan. Seingat Ya, gue gue tahu tuh staf kepelatihannya itu dia pelatih fisik ya. Ya, Itu pelatih pada fisik, saat di Kanada, di klub Toronto pun beliau selalu membersamai John Hartman tuh. Iya. Itu juga mumpuni juga latar belakang pendidikannya. Nggak nyangka ya. Kan? Keren Dokter juga juga, ya kan. Setelah dikulik, dibedah ternyata nggak sembarangan menjadi asisten Jadi ternyata pelatihnya. mereka itu tetap ya mengkedepankan Olahraga. Bukan. Apa? Akademik. Akademik nomor Iya, satu memang. Satu. Betul. Iya. Betul. Ya seharusnya kayak gitu ya. Ya walaupun dia concern di dunia olahraga, tidak melupakan akademik. Iya, betul. Setuju. Karena itu inline bro. Ketika seorang itu profesional di bidangnya, dibarengi dengan dia di akademiknya, akan banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan nantinya. Mateng di teori dan juga di praktek. Di prakteknya bisa diterapkan. Wah, keren Dan ya, itu bro. harapannya, janjinya asistennya itu dia akan membuat pemain-pemain timnas kita itu bisa bermain di 90 menit. 90 menit ya. Jadi Siap-siap tuh muntah darah. waduh, iya makanya. Muntah air bro, muntah pahit itu bro. Harus kita akui kan. Iya. Akhir-akhir ini ya Benar, fisiknya benar. pemain-pemain kita itu bisa dibilang Agak kedodoran ya. Agak kedodoran. Siap-siap. ya, Harus ditambah lagi energinya. Kita dapat pelatih baru yang mengedepankan fisik, ya, tenaga, konsentrasi yang full. Iya. Siap-siap tuh. ternyata ya menurut gua pribadi nih, Ya, menurut keyakinan gua gitu, lu kayak mensre ya. fisik itu number one. Menurut keyakinan lo. Iya, fisik itu nomor satu. Hah? Jadi pada saat fisik lu kuat, lu mau dikasih strategi apa, Ya, lu mau ngeluarin skill lu kayak apa, betul, iya kan? betul. Selesai. Ya, Nggak kan? berkembang, nggak keluar ketika napas sudah Iya, habis. Iya. Boro-boro mau nyerap disuruh strategi seperti ini Iya. gitu kan. Kalau fisik lu udah habis, makanya Udah fisik nggak itu bisa. Nomor satu. kan. Setuju. Selain dengan mental ya. Mental udah pasti. Nah, itu juga. Itu metal. Musik metal. Musik metal. Cadas. Ada info Ya, lagi? Kayaknya sih itu aja ya.
dari kita saat ini untuk teman-teman BIB ya dimanapun berada, paling ada satu lagi nih terkait nanti FIFA Series. FIFA Series itu kan kita ada di bulan Maret ya. Di bulan Maret ujian ya. pertama. Ujian pertama ini harus dilewati dengan bagus ya, dengan baik, dengan kalau bisa juara grup atau menjadi pemenang kita nanti. Yang gua tahu itu sekarang yang sudah confirm ya untuk di FIFA Series di Indonesia itu negara Tahiti dengan Finlandia. Finlandia betul. Nah di Indonesia tuh ada yang ikut serta, ada 4 negara bro, yang sudah terkonfirmasi. Betul yang bilang tadi tuh. Ada yang dari AFC itu Indonesia. Kita mewakili AFC, konfederasinya. Konfederasi mewakili konfederasi AFC Indonesia. Lalu ada yang dari CONCACAF, ada Saint Kitts and Nevis. Itu merek baju bukan sih bro? Mirip-mirip merek baju ya. Iya. Namanya agak unik ya. Kayak gitu ya. Enggak ya? Panjang Loh kayak judul sinetron ya bro. Aslinya dari mana? Dari Saint Kitts and Nevis. Kayak judul lagu malah ya. Iya. Kirain Saint Kitts and Wengler gitu. Bukan. Ini negara bro, dia mewakili dari CONCACAF. Dari CONCACAF. Berarti Amerika Tengah. Kan punya mazhab sepak bola yang keren juga tuh. Mazhab. Ya, artinya ya perkembangan sepak bola di sana sudah luar biasa bro. Tapi ya kalah dengan girohnya gitu. Ya lanjut ya. Terus setelah itu ada dari UEFA, ada Finlandia. Ini peringkatnya lumayan di atas kita jauh bro. Eropa bro. Makanya ini satu kebanggaan. Finlandia. Dan yang satu lagi yang spill di awal tadi dari OFC, dari Tahiti. Yang sudah terkonfirmasi ya. Tapi ya Unos mungkin ada perubahan untuk kepesertaannya, kita nggak tahu nanti. Tunggu saja. Yang paling gua sangat optimis dan bersemangat sekali adalah ya John Hartman sudah meletakkan fondasi di awal. Dia akan jadi pemenang di setiap pertandingan. Keren bro. Tapi gue takut juga tuh kalau muluk-muluk kayak gitu. Ya harus muluk dulu dong. Ya kan, kalaupun gini loh, gue kasih perumpamaan ya, bermimpilah setinggi langit sehingga kalaupun jatuh ada di awan atau bintang. Masih tinggi bro, awan dari bintang. Iya juga. Kalau belum apa-apa sudah, ya kita tidak menaruh target yang jatuhnya ke antena nanti. Nggak bangun itu, tidur malah bro. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya dia juga nggak mungkin sembarangan lah ya menerima istilahnya untuk melatih timnas. Betul. Paling tidak dia juga sudah melakukan riset. Iya, kan? betul. Dia juga harus tahu juga siapa nih squad-squadnya gitu kan. Nah, utamanya siapa aja pemain-pemain. Terus turnamen-turnamennya apa aja yang diikutin. Betul. Ya. Betul. Mungkin dengan modal itu ya dia bisa menerapkan strategi ya. Nah, gua ada yang menggelitik nih, siapa bro kira-kira yang bakal dipanggil untuk menjadi tim kepelatihan yang dari lokal ya? Siapa aja bro yang kira-kira punya kans? Kan Coach Nova bakalan dipanggil nggak ya? Nova kayaknya dia fokus deh di fokus U20 ya. Iya ya, supaya bisa on the track dulu ya, sesuai dengan target ya. Kalau melihat dari pengalaman yang Indra Sapri. Aduh. Pengalamannya bagus loh. Iya, siapa tahu kan bisa ditularkan, ya kan? Ini jangan kayak gitu dong. Lah emang gua kenapa? Kan lu yang mau muka duluan. Kalau menurut gue sih ya skip gitu kan. Kalau menurut gue sih kayaknya yang muda-muda deh. Iya. Kayak Kurniawan, Dwi Yulianto. Wah iya. Itu juga kan dia udah sempet kebanggaan juga tuh sempet kita. di Komo juga ya. Di Komo. Banyak timba ilmu di sana. Menuntut ilmu di sana. Ya. Terus mungkin ada beberapa yang sudah familiar lah ya. Timnas kita ya. Ya siapapun nanti yang akan dipilih oleh John Hartman untuk bergabung menjadi tim kepelatihan John Hartman itu sendiri yang dari lokal ya, yang dari Indonesia, siapapun ya tetap kita berikan dukungan yang full. Sepakat. Semangat ya. Sepakat. Nggak kerasa lagi loh Maret itu. 2 bulan 30 tahun lagi. 2 bulan 30 tahun lagi.
2 bulan lagi. Dalam 30 tahun. Salah ya. Aduh. Targetnya kan 2030 ya. Ya, 2030 betul. Terus tiba-tiba 2030 riset global. Wah, lo bikin serem aja, bro. Udah lah. Oke, sampai di sini aja. Nggak jadi deh, jadi ya. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan hindari judol. Tetap semangat. Tetap